Paling seru memang kalau yang bermanuver bernegara itu pemimpinnya ala-ala Putin, ala-ala MBS Muhammad bin Salman, seperti Xi Jinping, seperti Erdogan, atau seperti Trump. Pinter semua bernegara kelas dunianya, di mana New Mind akan meniru pemimpin model begitu nantinya. Kuat nasionalismenya, bahkan nanti lebih canggih dari Putin, lebih canggih dari Xi Jinping di 2024 yang pemimpinnya akan menyandang konsep New Mind. Sementara pasca Trump di Amerika sungguh sangat disayangkan zaman Biden saat ini. Biden sangat lemah. Mungkin karena Biden waktu berkuasa itu didukung fulusnya oligarki ekonomi. Saat ini faktanya bernegaranya bubar. Oligarnya sih nambah kaya. Rakyat Amerikanya ambyar. Fakta saat ini Biden membuat Amerika di dalam negerinya adalah kepala negara Amerika yang secara administrasi dan secara manajemen terlemah dalam pemerintahan sejak zaman Amerika Baru. Amerika Baru adalah Amerika pasca kebijakan mencetak uang tidak menggunakan jaminan emas lagi pada tahun 1971. Printing dolar inilah yang membuat Amerika seperkasa sekarang. Terpilihnya Biden dan Kamala Harris adalah boneka oligarki Amerika yang memilih presiden lemah. Lepasnya Afghanistan di awal jabatannya adalah bukti nyata kelemahannya, dan sekarang di dalam negeri Amerika yang namanya maling itu sudah terang-terangan. Amerika di dalam negerinya terjadi krisis ekonomi dan krisis kepercayaan yang tertinggi terhadap pemerintahannya saat ini. Kriminal saat ini di mana-mana terjadi di dalam negeri Amerika, dan di luar negeri sekarang Amerika ditantang Rusia di sisi Eropa dan ditantang Tiongkok di sisi Laut Natuna Utara. Kita review Rusia sebentar. Kita tahu Putin itu bolonya Trump dan bukan bolonya atau sekutunya Biden, bukan. Jadi sekarang Putin mulai bermain. Putin memainkan dua hal, harga minyak dan gas bumi dan mencaplok wilayah baru. Kita tahu di tahun 2014 Putin mencaplok Crimea dan dunianya bengong. Sekarang 170.000 tentara Rusia ada di perbatasan Ukraina, full battlesuit, dan belum pernah terjadi pergerakan tentara Rusia semasif seperti ini sejak Perang Dingin atau Cold War Soviet dulu. Ada apa dengan Rusia ini? Ada apa dengan Ukraina? Ukraina perang lawan Rusia itu karena apa? Apakah Ukraina itu Papuanya Rusia? Atau mirip seperti Timur-Timurnya Indonesia? Atau ambisi Putin bagaikan sakit hatinya Nazi Jerman terhadap Yahudi dan wilayah yang dipengaruhi Yahudi mulai dianeksasi digabung oleh Jerman. Yahudinya kemudian dibantai. Apakah seperti itu Putin itu? Kita akan bedah Putin dari alasannya, kemudian dari rencananya. Hal ini penting kita memahami apa yang akan terjadi, sehingga yang bagus kita tiru cara bernegaranya dan yang jelek kita tinggalkan. Nanti pada saat New Mind berkuasa, tidak seperti sekarang yang kental KKN dan konspirasi pejabat penguasa atau konspirasi peng-peng yang tidak membuat bangsa ini menjadi besar bernegaranya. Pastinya Putin yang sudah 25 tahun menjabat ini ingin menjabat selamanya, dan memang itu ambisinya. Strategi terbaiknya bagaimana? Ini ada di buku pelajaran dasar di Akademi Militer, yaitu melakukan penaklukan sebagai pembuktian dia pemimpin besar. Gajah Mada dengan ekspansi kerajaan Majapahit, Tiongkok dengan ekspansi ekonomi berbasis kekuatan negara, mengeruk habis harta negara lain. Kemudian juga Amerika, yang keduanya menggunakan soft power ala Tiongkok dan hard power ala Amerika, atau military power ala Rusia. Sejak zaman Mesopotamia, Bizantium, Romawi, Genghis Khan, kolonialisme Eropa ke seluruh dunia, ekspansinya adalah military approach atau pendekatan militer. Dan Rusia karena di kepala Putin sebagai anggota KGB sangat menyesalkan waktu Soviet bubar dulu, yang membuat banyak negara-negara kecil pecahan Uni Soviet muncul. Mempunyai ambisi kemudian yaitu membuat Soviet baru di bawah Konfederasi Rusia. Dia sudah mulai dengan mengambil dua wilayah di Laut Mati, salah satunya Crimea. Sekarang pasti ambil Ukraina. Pasti Putin ingin ambil balik kejayaan Soviet, karena semua itu adalah letak asli Rusia menurut Putin, letak geografi Rusia yang aslinya. Tak akan berhenti dia sampai Rusia sesuai dengan mimpinya. Itu juga strategi politik dalam negeri yang Putin kemarin di demo besar-besaran. Dia semakin tidak populer, dan untuk menjadi populer paling gampang adalah bakar semangat nasionalisme bangsa Rusia. Rusia
pengendali Eropa. Itu kampanyenya. Sama seperti cita-cita Bung Karno. Tidak akan diam Bung Karno sampai wilayah Belanda diambil semua balik menjadi Indonesia. Dan terakhir adalah Papua Barat. Ketika Papua Barat diserahkan kembali ke tanah air, cita-cita Bung Karno tercapai. Dan itu agaknya cita-cita Putin untuk mengambil dan membangun Soviet baru. Beda kalau Newman punya cita-cita. Balikin peta Nusantara kembali. Mulai dari Jazirah Malaysia, Filipina, sampai negara selatan Pasifik kita akan gabungkan. Lebih agresif lagi cara kita ini. Cuman caranya tidak military power, tidak soft power ala Tiongkok nyogok pejabat-pejabat, tidak hard power ala Amerika. Kita akan pakai smart power dan ikhlas power. Mereka gabung sendiri di bawah Konfederasi Nusantara. Lihat aja nanti. Baik, kembali ke topik. Dapat disimpulkan, Putin pasti akan ambil Ukraina. Perang akankah terjadi di wilayah itu? Nah, ini akan kita jelaskan sebentar lagi. Tujuan Putin ambil Ukraina adalah kembalikan kejayaan Soviet. Wilayah asli Rusia dijayakan olehnya kembali. Dirinya akan mendeklar sebagai new Tsar, gaya baru dibungkus demokrasi ala-ala. Membuat dirinya pemimpin seumur hidup di Rusia. Disinilah Newman melihat peluang besar dan berharap perang Ukraina terjadi. Kita akan jadi negara besar dengan peluang itu. Maka hanya Newman yang berharap Ukraina dicaplok Rusia atau Taiwan dicaplok Tiongkok. Pasti Indonesia langsung menjadi negara besar. Ini kalau Newman yang pegang negaranya. Kalau Lord, ya gua nggak tahu. Paling urusannya cuman cuan. Ketika Belarusia membuka perbatasan dengan Polandia sehingga terjadi migrasi manusia ke arah Polandia dari Belarusia, maka komentar Bosman, jago nih Putin. Kampret, kapan Indonesia punya pemimpin negara seperti Putin atau seperti Xi Jinping ketika mengelola negara dapat mengangkat Indonesia ke tingkat dunia. Ngimpi banget dah. Kita semua tahu ambisi Putin ambil Ukraina. Kita sudah rinci mengapa Putin mau menganeksasi Ukraina. Yang jadi pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana cara Putin mengambil Ukraina. Tidak seluruh Ukraina, tidak sampai Kiev, hanya sebagian Ukraina. Maka Putin melakukan banyak manuver trisula yang menarik. Pertama, Belarusia yang merupakan negara perbatasan Rusia yang pemimpin Belarusia adalah sekutu Putin, mulai bermain mengganggu Polandia. Belarus dibikin atau dikonflikkan dengan Polandia sehingga warga Belarusia hijrah migrasi keluar Belarusia ke Polandia. Tujuannya ya pastinya membuat tentara NATO dari Eropa Barat mau ke Ukraina jalan darat jadi nggak bisa. Mau masuk lewat Belarusia ya bakal tidak dikasih karena lagi konflik. Saat ini sekutu NATO hanya Amerika dan Inggris yang stand alone, tidak terpengaruh gas Rusia. Sementara Jerman, Prancis, Spanyol, dan negara Eropa Barat lainnya, energi gasnya bergantung pada Rusia bahkan lebih dari 60%. Efeknya, ketika mereka mau masuk ke Belarusia atau membela Ukraina, diancam oleh Rusia dengan gas Rusia. Sejauh ini, Jerman belum berani dan negara Eropa lainnya tidak berani bergerak ke Ukraina mendukung Inggris dan Amerika karena tekanan gas Nord Stream 1 dan Nord Stream 2 milik Gazprom Rusia dikendalikan mati nyalanya oleh Rusia. Eropa Barat jadi nggak berani bergerak mereka saat ini. Kapal selam Rusia sudah masuk ke Laut Baltik. Militer Rusia jaga di Laut Baltik. Kalau NATO mau masuk hanya bisa lewat udara dengan kapal induk yang ada di posisi Laut Atlantik. Ini sangat jauh dan sangat mudah diintercept. Di sisi selatan Ukraina yaitu Laut Mati atau Dead Sea, ada negara Turki yang merupakan sekutu Putin. Erdogan sejak dikudeta Amerika yang digagalkan oleh Rusia, menggunakan Rusia sekarang sebagai sekutu utamanya. Balik badan dari Amerika itu Turki. Jadi NATO menyerang Rusia atau Ukraina dari selatan, pasti Turki tidak akan kasih wilayah udaranya ke NATO. NATO hanya bisa masuk dari Gibraltar atau dari Italia yang pasti kejauhan. Dari Samudra Atlantik, dari Swedia atau dari Jerman juga nggak gampang. Ukraina saat ini sitting duck bagai bebek yang tinggal dieksekusi oleh Rusia. Sulit untuk menolong Ukraina. Strategi hebat Putin sulit dilawan. Ukraina mangsa lemah yang tidak ada yang bisa menolong dari cengkraman Rusia. Lewat udara sudah diblok di Polandia dan Belarusia. Eropa Barat ditekan melalui gas. Amerika Inggris hanya bisa serang dari Gibraltar atau dari utara Belarusia, dari Latvia. Jadi kesimpulan,
lupakan NATO. Anda kalah strategi sama Putin. Apa efek perang Ukraina tersebut? Kita semua tahu harga minyak mentah di tahun 2021 naik 50% menjadi di harga sekarang sekitar $77 per barelnya. Setiap kenaikan $1, Rusia untung mendekati angka $1 billion per harinya dari minyak tersebut. Ketegangan Ukraina akan membuat minyak mentah dan harga gas naik. Ditarget naik 20%-an dari nilai sekarang ke arah $100 per barelnya. Rusia untung dari dua sisi, untung dari harga minyak dan gas, serta dapat Ukraina kalau perang terjadi antara sekutu versus Rusia. Rusia saat ini di atas angin. Di sisi lain, perang pasti berlangsung cepat. Rusia pasti tidak ambil Kiev, tapi mungkin sampai perbatasan Kiev. Lalu dunia akan resesi, slow down ekonominya ketika harga minyak ke $100 per barel. Slowdown ekonomi jadi berkepanjangan setelah COVID membuat manufaktur industri melambat. Ditambah perang Ukraina di ujung mata. Perang Ukraina akan berefek memukul ekonomi dalam negeri Tiongkok pastinya. Sebagai negara produsen yang minyak BBM importnya hingga 90% yang semua didapat dari luar Tiongkok. Hal ini yang membuat Xi Jinping makin tidak populer, dan untuk populer Xi Jinping pasti meniru Putin, yaitu bangkitkan nasionalisme dan serbu Taiwan. Kedua perang tersebut sudah diprediksi sejak 2019 dalam kitab Sontoloyo yang berjudul Mardigu Nation. Jelas sudah mengatakan perang Laut Natuna Utara dan perang di selatan Eropa pasti terjadi. Sungguh, data ini bukan ramalan, ini analisa. Full data sebelum membuat analisanya. Rusia dengan strategi Morozkova 2.0 memang punya rencana besar di Eropa dan merinci bagaimana mengambil Crimea, melepas Inggris Brexit dari Uni Eropa, melepas bangsa Katalan agar mereka merdeka dari Spanyol, mendukung separatis Baski, mendukung separatis timur Ukraina anti Kiev. Semua strategi jangka panjang oleh Putin dikerjakan desainnya sejak lama. Sejak tahun 2013 di sisi Xi Jinping dengan obor untuk mencaplok sumber daya alam suatu negara yang ditukar dengan infrastruktur yang 100% berbahan Tiongkok. Strategi Tiongkok selanjutnya adalah mengambil balik Macau, mengambil Hong Kong, dan mengambil Taiwan adalah mimpi Xi Jinping yang terus dimatangkan untuk menjadikan Tiongkok one nation, one system. Karena itu, kita harus mendesain, memanfaatkan peluang untuk menjadi negara besar, menyalip di tikungan selagi gajah dengan gajah berperang di mana-mana. Jangan cemen lah bernegara. Masa ngurusin hal-hal yang gak penting sih, seperti kayak tentaranya misalnya. Masa tentara disuruh megangin anak-anak yang dipaksa vaksin dengan sadisnya yang membuat anak kecil bisa pada trauma semua? Atau bernegara saat ini para elitis malah sibuk membangun apa saja proyek-proyek tadi dengan hutang lagi, sibuk bagi-bagi cuan antara pengusaha dan penguasa atau istilahnya peng-peng. Sibuk atur-atur kebijakan proyek untuk mereka belah-belah di atas sana. Rakyatnya hanya dikasih info dari buzzer seakan apa yang pejabat kerjakan tidak melanggar sumpah jabatan walau KKN. Dengan buzzer, rakyatnya dibikin gak paham bernegara dan tidak tahu berita luar negeri bahwa dunia mau perang yang padahal bisa dimanfaatkan untuk Indonesia berdaulat.